pada perkuliahan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya memperkenalkan diri. Saya dosen pengampu hukum pidana, nama saya Ferawati Royani. Jadi untuk pertama kali kita akan mengenal kontrak kuliah dulu. Jadi di dalam kontrak kuliah ada beberapa poin. Yang pertama tentang kedisiplinan. Jadi kedisiplinan ini seperti pakaian baju, celana itu tidak boleh berpakaian yang tidak sopan. Kemudian pakai sepatu. Nah ini penting di dalam penilaian juga terhadap etika mahasiswa. Nah kemudian poin kedua itu ada toleransi keterlambatan. Toleransi keterlambatan ini ada 15 menit. Jadi kalau lebih dari komponen nilai itu berdasarkan 4 poin. Yang pertama yaitu kehadiran 20%. Kemudian tugas itu ada 10%. Dan ada UTS 30%. Kemudian yang terakhir itu ada UAS. Nah UAS ini lebih bisa dibandingkan UTS, ada 40%. Jadi totalnya di sini ada 100%. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, bisa toleransinya bisa tidak masuk, misal izin sakit atau izin perkuliahan, ada urusan keluarga itu 2 kali, seperti itu. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan mengenai kontrak kuliah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Jadi di sini ketika kuliah itu kita harus sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Selain datang, kemudian ada pula etika, ada pula akademiknya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan karena ini pertemuan pertama RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi rencana pembelajaran semester ini saya letakkan ada 16 kali pertemuan. Di sana yang pertama pada mata kuliah hukum pidana. Jadi ada deskripsinya ya, terutama deskripsinya dulu. Ada deskripsi mahasiswa memperoleh suatu pengetahuan dasar tentang hukum pidana sebagai usaha awal pemahaman bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Nah ini deskripsi daripada mengapa kita harus belajar hukum pidana. Nah kemudian ini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya itu yang pertama meningkatkan kemampuan. Jadi meningkatkan kemampuan konsep belajar hukum pidana. Berdasarkan apa? Berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kemudian ada 2, mengetahui perkembangan dan berlakunya hukum pidana. Yang ketiga, mengetahui pertanggungjawaban pidana. Yang keempat, mengetahui pidana dan pemidanaannya. Kemudian selanjutnya menganalisis teori-teori tempus dan locus delicti yang nanti akan sedikit saya jelaskan di bagian poin pertemuannya. Kemudian yang terakhir menganalisis penggolongan tindak pidana. Jadi apa capaiannya? Yaitu mahasiswa mampu memahami materi yang seperti ini, seperti menganalisis penggolongan tindak pidana. Selanjutnya kita berbicara referensi. Jadi ada di dalam RPS ini ada referensi atau bahan kajian. Jadi kalau di sini berbicara referensi berarti bukan hanya buku. Referensi bisa dari jurnal, bisa dari vlog, video dan lain sebagainya, televisi dan lain sebagainya. Disarankan mahasiswa bukan hanya memakai buku yang saya pakai saat ini. Misalnya buku pidana terbitan daripada
bermelet. Jadi kalian juga bisa pakai sendiri, ngeprint PowerPoint dari luar. Boleh, asalkan materinya menyangkut hukum pidana. Jadi tidak hanya terfokus hanya satu ke bahan buku saya saja. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Jelas ya? Kemudian saya akan memberikan sedikit pertemuan. Jadi pertemuan menjelaskan pertemuan pertama dan kedua, kita akan membahas hukum pidana menurut teori. Jadi hukum pidana menurut teori, kemudian apa indikatornya? Jadi indikatornya ketepatan dalam menjelaskan teori hukum pidana ini. Jadi ada di dalam RPS itu ada sub mata kuliah, kemudian ada indikator, kemudian ada lagi kriteria dan bentuk penilaian, kemudian ada metode pembelajaran dan tugas, kemudian ada lagi materi pembelajaran, yang terakhir itu bobot penilaian. Jadi semua yang ada di dalam RPS itu punya bobotnya, baik dari pertemuan pertama itu sudah ada nilainya sampai pertemuan ke-16. Jadi ini apa metode yang kita lakukan? Yaitu sistem tanya jawab. Kemudian ada tugas atau kuis. Jadi nanti setelah ada tugas, setelah ada tanya jawab, kemudian nanti akan ada kuis. Kuis apa tujuannya? Yaitu untuk evaluasi apa yang kita dapat di perkuliahan ini. Ini pertemuan pertama dan kedua ya. Jadi di sini sudah dijelaskan pertemuan pertama dan kedua, atau minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian ada lagi pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga itu mahasiswa memahami pengertian tentang perbuatan pidana. Jadi aspek-aspeknya banyak sekali. Ini salah satu pengantar setelah pertemuan pertama dan kedua, karena belum masuk ke intinya. Kemudian pengertian perbuatan pidana. Jadi perbuatan pidana ini nanti apa pencapaiannya, apa kriterianya, yaitu mahasiswa mampu menjawab soal daripada kuis yang saya berikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada pertemuan keempat. Jadi saya jelaskan satu-satu sesuai dengan pertemuannya. Mahasiswa mampu memahami pengertian pertanggungjawaban pidana. Kemudian apa kriterianya? Mampu menjawab soal yang saya berikan. Contoh, saya memberikan pertanyaan feedback ya. Jadi ketika ada pertanyaan, saya jawab. Kemudian saya bertanya kembali. Itu yang dinamakan metode diskusi atau tanya jawab. Jadi bukan hanya kalian menerima, tapi kalian juga ada masukan atau pertanyaan ke saya. Kemudian selanjutnya ada pertemuan kelima dan keenam. Jadi di dalam hukum pidana ini ada 4 SKS. Jadi pertemuannya itu karena bahannya cukup banyak, jadi disatukan menjadi materinya dijadikan satu. Jadi pertemuan kelima dan keenam. Contohnya di sini ada memahami pengertian kesalahan dalam hukum pidana. Jadi di dalam hukum pidana itu ada namanya kesalahan, alasan pemaaf, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertemuan ke-7. Jadi ini sebentar lagi kita akan UTS. Jadi ada pertemuan ke-7. Mahasiswa mampu memahami tentang pra-peradilan dan konektisitas. Koneksi ya. Jadi koneksi ini menyangkut dengan hubungan, connect ya. Nah, jadi di sini selain daripada materi ini, mahasiswa mampu mereview
mereview pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-7 ini ada juga kuisnya. Jadi ketika kita belajar itu ada ulasan. Karena ini sudah masuk ke bagian pertemuan ke-8 depannya. Jadi UTS. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai RPS-nya UTS? Tidak ada ya? Sudah jelas ya. Kemudian pertemuan ke-8 UTS. Jadi ketika pertemuan ke-8 kita sebagai mahasiswa harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama kalau di dalam perkuliahan, karena kita sistemnya seragam, jadi kalau pakai baju harus sesuai dengan aturan daripada kampus. Karena UTS kita harus pakai baju putih hitam. Nah ini juga termasuk dalam RPS, karena bukan hanya materi, tapi semua yang berhubungan dengan UTS itu dilakukan. Pertemuan ke-9, selanjutnya pertemuan ke-9, yaitu mahasiswa mampu memahami jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana. Kemudian caranya, metodenya dengan tanya jawab. Masih dengan tanya jawab, dan kemudian ada review atau evaluasi pembelajaran. Pertemuan ke-10 yaitu mahasiswa mampu menghapus atau pengertian hapusnya pidana, bukan menghapus ya, maaf. Jadi ada namanya hapusnya pidana itu. Kemudian ada lagi pertemuan ke-12 dan 13. Jadi pertemuan 12 dan 13 ini ada yang namanya penyertaan. Jadi mahasiswa mampu memahami pengertian atau definisi penyertaan, pembarengan atau summon law. Itu istilah-istilah dari bahasa Belanda. Jadi pertemuan 12 dan 13 dengan materi yang sama, tujuannya tadi karena materi ini cukup banyak dan harus dipahami lebih dalam. Makanya dibuat 2 kali pertemuan, materinya karena banyak. Kemudian ada lagi ke-14. Jadi untuk poin yang pertemuan ke-16 ini tentang mahasiswa mampu memahami tentang residivis. Sama, jadi ketika kita belajar residivis ini kita akan menggunakan metode tanya jawab, kemudian ada lagi kuis setelahnya, kemudian kalian juga nanti akan ada kerja kelompok. Jadi bukan hanya individu, namun kelompok pun akan ada. Seperti itu. Kemudian ini ada yang ke-15. Jadi yang ke-15 ini mahasiswa mampu memahami tentang materi percobaan dalam ilmu hukum pidana. Nanti akan ada sedikit ulasan tentang apa itu percobaan, apa itu residivis. Kemudian yang terakhir, jadi pertemuan ke-15 tadi itu sama, ada ulasan atau evaluasi untuk ada kisi-kisi untuk persiapan UAS. Nah yang terakhir ini ada UAS. Jadi UAS ini sama, jadi mahasiswa mampu menjawab soal dengan baik dan benar. Karena kalau hanya menjawab A, B, dan C tidak dijelaskan, basic kita hukum itu untuk menguraikan. Jadi kalau pertanyaannya hanya dijawab bisa, pernah, atau tidak, tapi tidak ada penjelasannya, maka dianggap kurang lengkap. Seperti itu. Nah, ini pada akhir UAS, nilai UAS ini akan menjadi penentu dan paling tinggi skornya ya, presentasinya dibandingkan dengan
komponen-komponen lain yang saya jelaskan pada program kuliah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya di sini ada PowerPoint saya. Sedikit mengulas karena tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana capaian pembelajaran, kemudian apa itu RPS. Nah, ini ada sedikit daripada sambungan dari RPS tadi. Jadi, RPS ini tadi kan ada kita menyebutkan di dalam RPS ini ada pertemuan pertama tentang apa itu hukum pidana. Nah, jadi apa itu hukum pidana? Yaitu pengertian hukum pidana. Jadi ada menurut Lemery. Jadi ini dari bahasa dari orang asing yang sebagai ahli hukum menyatakan definisinya apa itu hukum pidana. Jadi hukum pidana itu hukum yang terdiri dari norma-norma. Jadi norma-norma berisi tentang keharusan dan larangan. Kemudian dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat khusus. Jadi kalau berbicara hukum pidana menurut para ahli ini norma-norma yang isinya larangan atau paksaan. Jadi ada larangannya, kemudian dipaksakan harus ditaati. Kalau tidak ditaati, dia menghasilkan atau mendapatkan hukuman yang disebut dengan penderitaan. Seperti itu. Makanya kalau di dalam hukum pidana dia ada di pasal 10, ini ada kategorinya apa? Ada tentang pertama ada penjara kurungan, kemudian ada denda atau ganti rugi, kemudian hukuman 20 tahun penjara, kemudian hukuman seumur hidup, dan yang terakhir itu hukuman mati. Nah, ini yang dikatakan para ahli ini berupa penderitaan. Jadi di dalam penderitaan itu tadi terkait dengan pasal 10 KUHP, dia sudah mencakup hukuman atau penderitaan itu tadi. Kemudian selanjutnya menurut Metzger, jadi menurut Metzger ini aturan-aturan hukum yang mengikat. Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa syarat-syaratnya? Yaitu harus masuk ke unsur-unsur. Contoh unsurnya apa? Disengaja atau tidak disengaja. Itu namanya unsur-unsur. Makanya di dalam hukum pidana kita kalau ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang, itu bunuh diri itu ada yang di sabotase atau dimanipulasi ya, seolah-olah bunuh diri padahal dia dibunuh oleh orang lain, diikat. Nah, itu termasuk unsurnya. Jadi dilihat dulu unsurnya ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Kemudian ada lagi dengan penyertaan atau tidak. Kemudian dilihat dulu siapa yang terlibat, apakah satu orang atau dua orang, seperti itu. Nah, kemudian bisa dijelaskan lagi bahwa selain memenuhi syarat-syarat tertentu, dia juga memiliki suatu akibat yang berupa pidana tadi, hukuman. Jadi itu yang diakibatkan ketika melanggar hukum pidana. Kemudian selanjutnya yang berlaku, jadi hukum yang berlaku di suatu negara.
dan memuat dasar-dasar tentang peraturan, ketentuan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, larangan serta ancaman pidana yang melakukannya. Jadi ada namanya di dalam KUHP itu pasal yang berbunyi dengan ancaman kurungan penjara 3 tahun. Nah itu ancaman. Jadi apakah diputuskan atau tidak nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Jadi bukan hanya ini saja. Jadi bukan kalau misalnya sudah tersangka itu bisa langsung jadi tersangka pula, enggak. Di dalam hukum pidana tersangka berarti masih disangkakan. Berarti bisa iya bisa tidak. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian hukum pidana? Jelas Bu. Jelas. Iya Bu. Ya, silakan yang mau bertanya. Jadi dari penjelasan yang disampaikan menurut Messenger itu kan pengertian hukum pidana dengan sederhana ya ini aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya. Nah pertanyaan saya di sini Bu, dalam teori Leimer itu kan dia menyatakan bahwasannya hukum itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita hidup dalam norma-norma sosial yang ada. Nah, bagaimana sih norma-norma yang notabene itu dalam kebiasaan kita dianggap menjadi suatu hukum positif, yaitu hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana. Contoh di daerah Papua itu kan ada norma-norma kalau misalnya ada keluarga yang meninggal itu dipotong tangannya. Nah, itu kan kalau kita lihat di tindak pidana itu kan masuk tindak pidana gitu kan, Bu. Tapi di situ tidak gitu nah. Tapi itu kan masuk bagian dari norma-norma. Nah, itu bagaimana konsepnya, Bu? Apakah itu bisa disebut hukum pidana atau tidak? Karena di situ ya itu kan dipotong salah satu tindakan pidana kalau dilihat itu. Iya. Jadi pertanyaannya itu tuh bertentangan. Apakah itu bertentangan ya? Iya. Jadi salah satunya itu hukum pidana, tapi satunya lagi hukum positif yang diharuskan dilakukan, gitu ya. Nah, jadi di dalam hukum pidana ada yang namanya diskresi. Diskresi adalah pengecualian. Jadi kan ada pengecualian. Saya ibaratkan misal di dalam lalu lintas. Jadi kita tidak boleh semuanya nerobos lalu lintas, mau siapapun dan lain sebagainya. Tetapi ada diskresi yang memperbolehkan orang untuk melintas dengan kecepatan atau lebih kalau kita menurut kita nggak boleh program merah, nggak boleh menyalakan sirene, tapi ambulan, kemudian pejabat seperti presiden itu boleh, kemudian pemadam kebakaran itu juga sama. Jadi ada pengecualian atau diskresi di sana. Jadi kalau hukum pidana kan tidak boleh, jadi dianggap potong tangan dan lain sebagainya itu kan enggak. Sama seperti di Aceh dicambuk kemudian sesuai dengan hukumannya tadi ya. Tapi itu melanggar kan? Tidak. Karena dia kalau di dalam hukum pidana kan bukan hanya diperkarakan ininya saja. Ada namanya delik-delik, ada delik aduan, ada delik yang menyangkut tentang apakah itu memang perbuatan hukum pidana atau tidak, seperti itu. Jadi itu apakah hukum pidana melanggar hukum pidana? Tidak, karena dia kan termasuk adat, termasuk hukum positif. Jadi sama Aceh itu Papua tadi dia pakai dinding atau pakai ini sampai menyiksa ya, sampai di bawah sini. Kalau menurut kita itu kan menyakitkan. Jadi apakah diperbolehkan? Iya. Bagaimana bisa dimengerti? Artinya ketika suatu daerah itu melakukan suatu tindakan kita anggap itu pidana selagi masyarakat itu tidak memiliki tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan dan itu juga tidak bertentangan dengan aturan negara, maka itu diperbolehkan dan bukan merupakan tindak pidana. Iya. Jadi perbuatan itu harus ada delik aduannya dulu. Sama seperti kita kehilangan HP. Walaupun kawan kita tahu itu dia kehilangan HP, kalau tidak ada laporan tetap tidak bisa diproses di kantor polisi. Jadi harus ada aduan dulu, baru bisa diproses di
oleh penyidikan, oleh polisi ya maksud saya, diselidiki apakah benar memang hilang ponselnya atau TV. Sekarang kan musim maling, itu harus ada aduannya dulu, nggak bisa polisinya tahu tanpa aduan daripada yang dirugikan. Jadi harus ada yang dirugikan nanti. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, jadi ini ada di dalam hukum pidana itu ada fungsi dan tugas hukum pidana. Jadi apa fungsinya? Yaitu secara umum dia ada mengatur tingkah laku masyarakat. Tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam konteksnya keseluruhan, mulai dari kenyamanan tadi, keadilan, dan lain sebagainya. Nah ini fungsinya. Makanya masyarakat itu kalau di dalam hukum pidana semuanya diatur, termasuk berbentuk privasi. Jadi privasi seperti handphone, nomor rekening, itu kan privasi ya. Tapi itu diatur nggak oleh negara? Diatur. Tentang pembuatan video, itu juga diatur. Apa yang kita ketik atau kita tulis, kita sebarkan, itu juga diatur oleh negara. Nah ini fungsi daripada hukum pidana, mengatur tingkah laku masyarakat. Semuanya, baik berbentuk privasi maupun publik. Ada yang mau ditanyakan mengenai fungsinya? Ada yang mau ditanyakan mengenai fungsinya? Sudah jelas. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya ada dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Jadi kalau fungsi umumnya tadi, kemudian fungsi khususnya yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggu. Jadi perbuatan, jadi kepentingan khusus, kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak mengganggu. Dengan sanksi berupa pidana sifatnya memaksa dan mengikat. Mau tidak mau, ya kita nyebarkan video, nyebarkan podcast yang berbau sara, porno dan lain sebagainya, itu dipaksa untuk menaati semua aturan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, sedikit kemudian daripada setelah perkuliahan ini nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di forum diskusi ini atau bisa komunikasi dengan saya melalui via internet, bisa lewat email, bisa lewat WA. Baik.